Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membincangkan tentang aurat perempuan dalam Islam menurut pandangan para ulama. Belakangan ini masalah yang muncul terutama kita di Sumatera Utara tentang adanya seorang yang mengaku sebagai ustadz mengatakan bahwa cadar itu dengan pendapatnya kurang baik. Bahkan sebagian perempuan ada yang merasa terhina karena merupakan, kita tahu bersama bahwa cadar adalah pakaiannya istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Henry LC MHI tentang aurat perempuan menurut pandangan para ulama. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih senantiasa dalam naungannya. Salam dan salam kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi masuk dalam golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini sangat masyhur, ada sebuah pendapat yang sangat menggores hati kaum muslimah, terkhusus mereka-mereka yang berniqab. Niqab atau cadar yang dikenal pada umumnya orang Indonesia yaitu cadar. Artinya apa? Permasalahan ini sudah jauh hari dibahas oleh ulama-ulama kita. Mungkin kita yang kurang peka, kurang membaca, kurang meneliti, atau mungkin tidak peduli dengan fenomena Islam ini. Al-Imam Al-Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya Al-Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah di halaman 49 sampai halaman 60-an menjelaskan secara lugas. Terkhusus berkaitan dengan niqab ini, beliau mengutarakan sebuah ungkapan yang begitu populer. Fal hijabu marfudun ala jami'an nisa'il muslimah, bahwa hijab itu hukumnya wajib dikenakan, digunakan, dipakai oleh seluruh wanita muslimah. Wa amman niqab, adapun komentar beliau tentang niqab, cadar, fala, maka niqab itu tidak wajib, namun fala huwa mafrudun wala huwa marfud. Artinya apa? Niqab itu hukumnya tidak wajib, tapi dia tidak tertolak. Artinya apa? Ketika kita melihat ada seorang muslimah yang memakai niqab, jangan kita celah, jangan kita hina, jangan kita lecehkan, jangan kita rendahkan, karena itu pilihan dia. Kalau kita lihat dari sisi historis, istri-istri Rasulullah, orang-orang yang al-afiyah, yang menjaga kehormatannya, mereka semuanya dalam keadaan berniqab. Sampai ada ungkapan yang diutarakan oleh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya ini, mungkin bisa nanti dirujuk Al-Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah karangan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ia mengatakan, in kana wajhul mar'ati jamilan, jika paras wanita itu cantik,
ya, mempesona. Begitu ditengok laki-laki, udah lain, udah negatif pikirannya. Nah. Jamalan fannanan, kecantikan itu dapat menimbulkan fitnah. Ya, yumkinu ayyathura ayyati bi ta'thiri ala kulli mayaraha. Ketika kita melihat wanita yang cantik tadi, dapat menimbulkan fitnah, dapat membangkitkan nafsu. Wa fi hadhil halati, dalam kondisi seperti ini, yajibu antastura wajhaha. Dalam kondisi seperti ini, maka seorang wanita wajib menutup mukanya, yakni memakai niqab. Wal aksu, kebalikannya, wanita-wanita yang sederhana, yang biasa-biasa saja parasnya, maka tidak diwajibkan. Demikian juga dalam Al-Quran banyak dijelaskan tentang niqab ini, seperti kata moderator kita tadi, surah apa itu, Al-Ahzab ayat 59, mungkin dapat kita baca, kita pahami. Kemudian surah An-Nur ayat 31, itu sangat lugas dan jelas. Walaupun mungkin kita tidak ahli tafsir, sudah dapat kita pahami. Tamat Iqra pun kita sudah bisa kita pahami itu. Jadi mari kita tidak pernah bosan-bosannya belajar. Demikian juga pernyataan Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini dikuatkan dalam sebuah kitab lagi, yang nama kitabnya ini adalah Tabarrujul Hijab. Mungkin boleh ya dibuka atau di-download ya kalau ada paketnya. Kalau nggak ada, diisi dulu. Tabarrujul Hijab ini karangan Muhammad Hasan. Ya, di halaman 107 sampai dengan 114 dijelaskan di situ. Bagaimana ciri-ciri, syarat-syarat seorang wanita itu menutup auratnya. Ada 8. Nanti insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Imam Sya'rawi juga meriwayatkan bahwa ittafaqal ulama, bahwa ulama sepakat ala anna jismal mar'ati kullahu aurah, bahwa seluruh tubuh fisik wanita itu adalah aurat. Kemudian wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berpendapat ma'ada kaffaiha wa wajhaha, kecuali kedua tangan, telapak tangan ya, dan wajahnya. Wa qad zada Abu Hanifah, ada penambahan dari Abu Hanifah ya, wa rijlaihi hatta ka'bain, yaitu sampai kedua kakinya sampai mata kaki, itu enggak aurat katanya. Tapi itu untuk wanita-wanita yang biasa-biasa saja. Tapi ketika wanita yang sudah sangat cantik, ya begitu dia minum nampak ngalir air itu di tenggorokannya, waduh, gawat kita itu. Fitnah itulah tadi, untuk menjaga kehormatan wanita itu, maka hadirlah syariat Islam. Bukan untuk mengekang wanita, tidak. Itu untuk kebaikan dirinya dan kebaikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Henry. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, begitu tadi penjelasan dari Ustadz kita bagaimana pandangan para ulama tentang aurat yang masyhur sekarang ini kan, tentang niqab. Ada beberapa ulama yang menyuruh, apalagi dia berparas cantik. Kemudian ada juga yang hanya sekedar membolehkan saja. Intinya adalah kalau kita tidak sependapat dengan yang mewajibkan berniqab, jangan hina, jangan melecehkan orang-orang yang memakai niqab tadi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.